Oke, halo kalau gitu teman-teman semua, selamat malam. Sebelum mulai mungkin aku kenalan dulu kali ya. Aku David Galip Lukman Hakim, aku anak jurusan Sistem Teknologi Informasi di STIKA gitu, berarti angkatan 21 gitu. Terus ya udah, gue bakal jadi tutor kalian buat program liburan ini ya, harusnya kayak gitu. Semoga ya ngebantu lah ya buat nanti pas kalian perform di TPB semester depan gitu. Nah, sebenarnya eh buat pengenalan komputasi itu sendiri, yang dipelajarin kan bakal banyak, kalau di kuliah tuh banyak teorinya gitu. Dan biasanya anak-anaknya tuh nggak ngerti pas bagian codingnya, pas bagian prakteknya. Tapi sebenarnya ketika nanti kalian praktek itu ada macam-macam sih. Ada yang pakai Python, ada yang pakai bahasa kayak R atau Scratch gitu, tergantung fakultas kalian. Makanya coba absen di sini yang anak dari coba anak mana ya? Aku lupa. Anak FSRD sama ini ada nggak anak FSRD di sini? FSRD atau Sapek? Mana Sapek? Ada nggak? Aku, Kak. Ah, kamu berarti odd man out ya gitu. Sendiri beda ininya. Soalnya eh apa namanya? Kalau yang Sapek terus FSRD kalau nggak salah Siter atau Sites ya aku lupa. Itu mereka belajarnya beda, bukan Python. Maksudnya bukan Python tapi kayak ada tambahan lain selain Python gitu, tambahan di bagian data analytics kalau nggak salah pakai RStudio. Cuman karena ini kelasnya kelas Python, kita bakal fokusin di Python dulu aja, tapi bukan jadi kalian yang anak-anak fakultas itu jadi begini ya, soalnya ntar ada kok modul praktikumnya kalau nggak salah seingatku itu yang bahas Pengkom juga, cuman bahas Pengkom, bahas Python juga, cuma dia cuma satu modul gitu, atau dua modul kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan anak-anak fakultas lain 5 modul, kalian itu cuma 2 modul atau satu modul aku lupa. Yang pakai Python-nya gitu, yang sama lah ya materinya sama anak-anak yang di fakultas lain kayak gitu. Tapi kita bakal coba fokusin dulu di situ. Nah, semuanya pada pakai laptop kan ini? Aku expect-nya pakai laptop sih. Buat yang nggak pakai laptop, ya nggak apa-apa sih. Nanti nonton recordingnya aja. Soalnya ini kan mungkin buat starting off, aku mau coba ngasih intro dulu nih. Apa namanya? Kayak eh, nanti kita kalau ngoding gimana, kalau apa namanya pengkom itu, kalau maksudnya yang biasanya anak-anak tuh motor tuh buat apanya gitu. Banyak yang harus, nggak banyak sih, tapi ada beberapa hal yang harus diinstal di laptop kalian gitu. Pada bawa laptopnya semua ya. Maksudnya pakai laptop kan, bukan Zoom HP gitu. Nah, gitu. Kalau yang Zoomnya di HP udah nanti nonton recordingannya aja. Nanti minta ke Kak Dayat harus gitu bisa. Oke, buat start off, jadi kalau di sini aku mau ngajarinnya nggak teoretikal ya, nggak akan nggak akan terlalu teoretikal kayak nanti apapun yang akan kalian pelajarin di kelas ketika udah masuk kuliah. Cuman I will specifically ngajarin kalian tentang eh, apa ngoding sederhana lah, ya, gitu. Cara algoritma program sederhana gitu nantinya tuh ketika, jadi ekspektasinya ketika udah beres tutor tuh bisa ya ngoding-ngoding program simple lah gitu. Pakai bahasanya Python gitu. Jadi kalau ngoding itu bahasa programnya tuh banyak yang specifically diajarin di TPB ITB itu pakai Python. Itu yang paling gampang sih dari semuanya. Jadi ya kita coba sekarang mungkin introduction dulu kali ya. Sebenarnya what are you guys trying to apa ya? Nanti tuh kurang lebih gambaran apa ya? Gambaran kuliahmu tuh kayak mana gitu pertama kali gitu. Karena kalau misalkan langsung startnya ke coding itu nggak bisa. Nah, mungkin aku mau start di sini. Jadi harusnya udah kelihatan ya. Ini yang kelihatan tuh apa di kalian? Ini screen atau apa sih aku share-nya? Sorry bentar. Oh ini window ya. Udah apa aman. Oke, jadi kalau misalkan di Python itu di Python ya di Bangkom lah, kalian pertama kali belajar tuh pasti eh, paling simpelnya itu bukan ngoding dulu sebenarnya. Nanti belajar itu tentang eh,
problem decomposition atau decomposition persoalan gitu. Intinya mah logika-logika gimana cara nyelesain suatu masalah atau gimana. Cuman aku nggak akan bahas itu karena nanti itu urusannya sama dosen lah dan kayaknya nggak, maksudnya specifically buat praktikum itu nggak nanti kalian nggak akan kepake. Jadi kita belajar ngoding aja di sini. Nah, to start off itu kalian kalau ngoding, ntar ya aku coba pakai notes sticky notes mungkin. Ntar ya. Oh ini ngalangin ya ini ya. Ntar ya, guys. Eh, Notification. Aku share jangan ini deh, apa screen aja jangan window. Nah, mungkin gini. Kalau misalkan buat ngoding, itu sebenarnya kalian tuh yang bakal kalian butuhin ada beberapa hal. Pertama ada IDE atau Integrated Development Environment. Nah, ini basically tempat ngodingnya lah, ya platform buat kalian nulisin program kodenya ataupun ya segala macam perintilan ketika kalian ngoding. Terus kalian butuh install bahasa pemrograman itu sendiri, pemrograman itu berarti dalam hal ini si Python itu. Terus eh, kalian biasanya kalau misalkan di Python itu nanti ada instalasi library, library. Tapi ini nggak usah, ini nanti aja, nggak usah dipikir dulu. Nggak usah. Biasanya tiga ini yang paling utama. Nah, ketika pertama-pertama nih yang bakal aku pelajarin, itu kalian install dulu ya. Jadi kalau ini kalian bisa sambil ikutin, ini ikutin aja yang aku present gitu ya. Kita bakal coba install yang namanya ini VS Code-nya dulu. Kamu searching aja di Google, VS Code, Visual Studio Code. Ini basically tempat di mana kalian bisa ngoding gitu. Platform yang aplikasi gitu, platform yang integrated, terhubung semuanya. Kalau mau pakai bahasa apapun, mau ngoding apapun, semuanya bisa di sini. Nah, tapi sebenarnya kalian bisa aja gitu ngoding di apa namanya IDE ya namanya Integrated Development Environment yang lain. Cuman aku saranin pakai ini karena ini paling gampang, paling gak ribet, terus banyak apa lah toolsnya gitu buat ngebantu-bantuin kalian. Nah, ini kalian download aja gitu. Kalau misalkan kalian pakai Windows ya download dari Windows. Kalau misalkan pakai Mac ini apa namanya? Install aja. Installnya stable build gitu. Terus kalau atau mungkin ada yang pakai Linux, installnya yang Linux gitu. Nanti habis download nih, udah download sih. Cuman udah download, nanti bentar ya. Ini jangan kalian jangan ngeliat codingan yang ribet dulu. Sabar ya. Nanti coba diinstal. Nanti setelah instalasi itu pasti bisa lah install dong. Nanti kalau misalkan ada problem boleh diomongin aja. Tapi intinya ini diinstal dulu gitu. Terus nanti bakal kalau dibuka muncul tampilan kayak gini kurang lebihnya gitu. Ya. Jadi ini templatean umum kalau kamu buka VS Code standar itu gini gitu. Nah, selain VS Code yang harus kalian install tuh berarti si Python itu sendiri tuh. Nah, kamu juga searching aja di Google Python download. Nanti bakal masuk ke website ini python.org. Terus ya udah, ini kalian download the latest versionnya gitu. Kalau di sini 3.12.3, kayak kalau punya aku, ntar ya, kita cek dulu. Ya, aku pakai 13.12.2, jadi belum update sama yang paling baru, nanti di-update gampang. Cuma intinya kalian coba install aja, download Python-nya. Nah, kalau misalkan di-download, nanti baik, nah, kita coba sambil download aja. Aku juga lupa sih tampilannya, jadi kayak kalau misalkan apa namanya, nanti kalian ada problem, boleh langsung raise hand atau chat lah atau ngomong langsung. Kayak kalau raise hand nggak kelihatan deh, jadi kayak mending mending langsung ngomong ya kalau ada yang ada masalah buat instalasinya gitu. Tapi yang penting dua ini diinstal dulu gitu.
Kalau buat jadi standar eh, paket standar coding kalian lah gitu. Buat ngoding pakai ini dulu. Tapi kalau kecepatan atau gimana bilang aja ya. Ini aku sambil nunggu ininya instalasinya. Soalnya kalau nggak salah yang punya aku di download kemarin. Oke. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini tinggal kalau aku mungkin bukan download tetapi upgrade gitu. Ini langsung di setup aja, di jalan semuanya. Kalian tinggal next next aja sih, jangan dipikirin macam-macam gitu. Langsung di next next aja gitu. Kalau ada apa namanya minta minta admin akses gitu biasanya kan suka muncul kalau di Windows kayak gitu. Itu langsung di accept aja udah, nggak usah ribet. Sambil kalian cobain juga ya di masing-masing download Visual Studio Code-nya sama download Python-nya. Kalau ada yang antivirusnya bacot, misalkan bilang kayak ada virusnya nggak usah, karena nggak ada. Gitu. Dia terlalu sensitif aja. Oke, terus sekarang karena udah nih aku install, ada yang udah bisa install? Teman-teman udah pada bisa install belum? Sudah kan? Udah ya? Yang Masih ada yang install belum Mas. bisa, ada yang masalah instalasinya buat dua ini. Kalau ada yang masalah, bilang aja. Nanti kalian yang apa tanya gitu. Kalian share screen bu juga nggak masalah. Aman ya? So far berarti udah pada bisa install semua kalau gitu. Oke, karena aman. Nanti kalian kalau udah install itu langsung masuk ke VS Code-nya nih. Nah, nanti di sini mungkin aku ngasih general apa ya overview dulu kali ya. Nah, itu buat ada apa aja. Sebenarnya tuh yang penting tuh yang di sini-sini sih. Nih, yang di bagian sini yang penting-penting gitu. Mungkin kalian nggak akan sama sama kayak aku, tampilannya nggak semuanya bakal sama. Kemungkinan kalian cuma punya yang ini, Explorer, Search, Source Control, Run Debug, sama Extension. Yang chat kalian nggak belum tentu punya. Eh, harusnya nggak ada sih gitu. Tapi ini gini, kalau buat yang Explorer, ini kalian eh, buat buka folder apapun itu. Ini bisa open folder via sini atau misalkan kalian bisa pencet file atau open folder atau file. Nah, saran aku kalian coba bikin sebuah folder khusus buat ngoding-ngoding ini nanti. Jadi jangan dicampurin sama yang lain. Ini coba misalkan aku buka tempat aku nutor. Ya. Nah, ini jangan dilihat dulu palingan. Kalian biar nggak ribet. Nanti pusing ngeliatnya. Aku tutup dulu. Nah, eh, nah intinya gini. Nanti dia jatuhnya works like apa ya? Works like kayak biasa file explorer gitu loh. Cuman dia sistemnya kayak drop down list kayak gini tuh. Nanti file-filenya kayak gitu. Nah, kalau buat get started, buat aja satu folder, misalkan folder kosong gitu, apapun itu namanya. Terus nanti kalian di folder kosong tersebut bikin aja file, misalkan namanya terserah. Tapi misalkan apa test gitu. Nanti kalian kasih extension di belakangnya, kasih titik gini. Bisa kan kalau extension tuh contohnya yang kayak ini loh, kayak di OCX gitu. Kalau misalkan di apa docs gitu atau nggak misalkan XL XX gini gitu, PPTX gitu ya. Kalau misalkan buat program Python itu pakai .py kayak gini.
class.py. Jadi kamu bikinnya nama nama file terserah, terus kasih belakangnya titik .py. Itu bakal nge nge-indicate bahwa file tersebut tuh file Python gitu. Nah, gitu ya. Nah, eh, setelah bikin beginian, kalian tuh apa harus making sure dulu si siapa si Python-nya tuh nggak cuman keinstall di PC kalian, tapi di VS Code-nya juga keinstall. Jadi kalian masuk ke bagian extension, yang ini nih, yang ada kotak 4 biji nih. Terus cari extensionnya yang mana. Nah, yang penting buat kalian punya itu cuman ini, si Python, yang ini. Jadi kamu searching aja di extension yang ini, kamu searching Python kayak gini. Nah gitu. Nanti muncul, terus pencet aja install, gitu. Nanti yang siapa? Yang si Pylance Python debugger ini apa? Automatically install gitu dia, gitu. Ya, gitu. Terus yang kedua, yang salah satu yang mana? Yang kalian apa namanya? eh bisa bisa install yang satu wajib install juga ini nih, nih Code Runner. Biar kalian nggak ribet pakai ini, pakai Code Runner ini, gitu. Ya, install dua itu. Nanti kalau udah beres diinstal, eh, langsung kamu ke file yang tadi lagi aja balik lagi. Ntar ya, aku mau coba reload dulu si VS Code-nya. Biar bis. Nah, nih, nanti udah kebuka lagi kayak gini. Kamu coba, kalau udah beres install tadi ya, tadi si Python-nya sama ininya, kalian coba tulis sebuah program sederhana, paling gampang, program paling basic buat ngoding. Ikutin aja dulu. Tulisin kayak gini, print, pakai kurung gitu. Terus tulisin pakai petik dua dalamnya ada misalkan eh, apa ya? Paling basicnya sih biasanya gini kalau biasanya standar kalau orang ngajarin gitu sih. Cuman sebenarnya apapun yang kalian tulisin di antara petik duanya bisa basi. Gitu. Nanti udah beres tuh, kalian tinggal pencet aja di sini yang run code ini. Nah, mungkin kalau di kalian munculnya tuh bakal kayak begini kurang lebihnya. Sorry ya. Eh, kalau di aku harus di ini dulu dikit-dikit bentar ya. Soalnya belum setting. Terus, uh, nah, itu lihat. Jadi kalian tuh kalau pencet yang ini nih run code itu nanti dia program ini bakal dijalanin. Cuman yang aku lagi dari kemarin nggak tahu kenapa error mulu belum dibenerin. Jadi aku harus manual ngerunnya. Jadi kalau kenapa tadi aku suruh install extension yang ini nih si Code Runner ini. Jadi dia bakal ngeran programnya tuh dengan simple, dengan mudah, gampang. Kalian tinggal pencet si segitiga ini gitu. Nanti bakal keluar hasilnya kayak gini tuh. Hello World. Cuman kalau misalkan nggak bisa, ya harus manual kayak aku. Tulisin Python, strip view, terus nama filenya apa, kayak gitu. Kayak gitu aja, coba bikin program kayak gini dulu aja, gitu. Sampai sini. Jadi instalasi tadi si Python di VS Code-nya, instalasi extension code runner-nya, terus kalian coba bikin program kayak gini, gitu. Terus nanti pas di run, ada yang error nggak gitu selama ini, sejauh ini? Atau pada muncul semua kayak aku, hasilnya, nih, di terminalnya. Ini kan di terminal ya. Jadi nanti semua kode program kalian tuh munculnya di terminal gitu. Tapi sih Mas, tadi dua program yang harus diinstal di VS Code apa ya Mas? Ini, Python-nya. Ini si Python yang ini, ya. Kamu ke bagian extension, terus ada Python, sama nih, Code Runner. Ini dulu aja, yang lain ini nggak usah. Ini aku punya yang lain-lain, cuman nggak terlalu butuh juga sih. Kalian. Itu dulu aja. Kak, Boleh? Gimana? aku udah install yang Python-nya lewat tadi yang pertama lewat Chrome, yang kedua tadi lewat Hmm? extension udah diinstal. Tapi pada Hmm. saat nge-run code-nya itu ada tulisan Python was not found. Nah, kayak gitu biasanya. Misalnya, kalau kalian kalau mau testing Python-nya itu udah bisa di apa?
udah bisa di jalanin di tempat kalian tuh caranya gini aja. Kalian pencet Python. Jadi kalian buka terminal yang tadi yang udah dibuka nih pasti kalian kan bakal muncul lagi. Terus kalian ketik aja terminalnya Python. Kalau misalkan udah muncul jelas kayak begini, ya tandanya udah ketemu, berarti tandanya udah bisa dipakai. Nah kalau misalkan kagak ada, nah sekarang kalian buka ke sini, ke start, terus kalian cari aja apa namanya, edit the system environment variable. Yang ini nih, ya. Kalian ada nggak sih dia di kalian? Kelihatan Nah nggak? ini, nah ini dibuka, coba dibuka dulu. Terus kamu pencet environment variables-nya. Nah, ini emang agak teknikal loh, cuman diikutin aja. Kalian coba bentar. Kalian coba mana ya? Yang tadi diinstal. Nah, terus pencet nih open file location ya. Jadi kalian buka. Oh ini jangan shortcut nih tapi sorry bentar. Python Python. Eh sorry bentar. Ini ya. Nah ini nih. Ini kah? Sorry bentar. Gue takut salah. Kalau nggak salah tuh diinstalnya di. Ntar deh kita tanya dulu aja. Gue lupa punya instalasi itu di. Oh nggak di sini aja nih gue cari. Jadi bentar ya guys. Python-nya itu di sini. Nah ini. Jadi biasanya kalian coba cari lokasi file instalasinya. Tadi yang kalian pas install itu di mana. Kalau bisa kalau bisa via search bar kayak tadi nih, misalkan Python, apa sih namanya? Python 3.12 ya. Ya. Oh, 3.12. Jangan di sini deh. Nyarinya di sini deh. Nyari di ini kalian, di PC-nya kalian. Habis itu searching aja deh. Atau di Mac di mana sih namanya di Mac? Aku lupa ininya. Gitu. Kalian searching aja Python 3.12. Kalau lama ya ingat-ingat yang tadi, tapi kalau mau nunggu ya udah tungguin aja. Cuman coba cari directory filenya, yang ini tuh cari dulu directory filenya ya. Coba. Sabar ya teman-teman yang nanya di chat satu-satu. Coba cari foldernya ini. Terus nanti kalau misalkan udah dapet directory file nih, contohnya kayak, misalkan aku kan udah tahu ya, kalau tadi aku lihat di sini tuh. Di bagian C, users, Asus. Apa tuh? Update ya. Terus local, mana lagi? Programs, Python. Nah ini. Ketika kalian udah masuk di sini, nah ini nih, di bagian sini, ya. Nanti kalian klik di sini, terus copy yang ini. Jadi directory file kamu copy, gitu. Ya, udah kamu copy. Tadi ketika pas edit bagian environment variables yang ini nih, ya, coba kamu ke sistem variable. Ini yang sistem variable yang ini. Terus yang bagian path diklik, yang ada tulisan path diklik, terus edit. Nah, di sini ada path-path yang mungkin ada di komputer kalian, pasti beda sama aku isinya. Cuman cari, kalau misalkan path yang ada tulisan di ujungnya Python 3.12 belum ada, nah, kalian pencet new, terus copy paste tadi ke sini. Tak, gitu. Tapi kalau udah ada ya berarti udah aman. Nah, nanti gituin aja. Kalau aku karena udah ada, jadi aku cancel aja nih, aku udah ada gitu. Ya, gitu. Jadi yang tadi, directory filenya, yang pas udah kalian temuin tuh, directory file Python 3.12 ini gitu. Pokoknya tuh yang ini nih, yang mengandung ini aplikasi Python ini. Jadi folder yang mengandung aplikasi Pythonnya, kamu masukin ke sini gitu.
Di environment variables, kamu masukin directory filenya. Kalau udah, oke aja. Dah, selesai. Nanti, kalau udah, VS Code-nya kamu reload. Di reloadnya gimana? Udah, close aja, buka lagi. Gitu. Nanti habis itu coba di run lagi. Ya, coba di run di sini ya. Gitu. Harusnya udah bisa. Gitu. Ya, oke, aku coba jawab-jawab yang di chat dulu ya. Nanti sambil nungguin yang tadi ada masalah. Yang tadi dari Google, download Python-nya sama aja, Kak, sama yang di VS Code atau beda? Eh, Kalau yang dari Google tuh kamu download Python-nya, bahasa pemrograman Python-nya directly dari Python-nya sendiri gitu, website Python-nya. Cuman kalau yang di sini itu kamu download eh, bahasa Python-nya tuh buat biar bisa dikodingin di VS Code. Ngerti nggak sih? Gimana ya bilangnya? Mungkin kalau mau dijelasin tuh kayak kamu eh, hmm, nerima semua apa ya, download atau misalkan atau beli nih kalau misalkan beli tuh beli buku, bukunya bahasa Inggris gitu. Terus kamu beli lagi, apa kamu minta translator buat nginin bukunya. Sama kayak di sini. Ini kamu download Python-nya, jadi ada di komputermu. Jadi kamu udah punya nih di Python-nya. Tapi pas mau dibaca, pas mau dipakai nih, nah gitu. Kalau kayak tadi tuh contohnya, kamu install lagi nih si Python ini biar bisa dibaca gitu. Jadi pas tadi di run nih kagak akan error gitu. Itu. Terus tadi apa nih? Tadi code runner yang namanya. Iya, code runner yang ini nih. Yang tulisannya dua teran ini. Tapi kalau nggak ada pun nggak masalah kok. Bisa manual juga ngeran program Python. Nanti aku ajarin cara manual gimana. Nggak ribet juga kok. Gitu. Kamu mau nanya cara buat folder Python-nya tadi gimana ya, Kak? Cara buat folder. Cara buat folder tuh ini aja. Kamu kan tadi habis pertama open folder dulu ya. Jadi kamu terserah mau bikin folder di mana. Nanti habis itu buka foldernya. Gitu. Jadi open folder aja. Gitu. Baru nanti di dalam folder tersebut kalian bikinlah sebuah apa namanya teh? Sebuah file nih. Namanya terserah. Kalau aku namanya test.py kayak gini. Kalau kalian terserah namanya mau apa ya, bebas gitu. Dibuat kayak gitu aja. Ini titik P tadi aku bilang itu buat nandain kalau dia tuh Python gitu. Nah, ini apa nih yang ngirim page? Tadi aku lihat dulu. Soalnya kalau ngirim di Zoom tuh harus di-download guys, bentar ya. Saya pakai apa bukannya sih? Kagak bisa. Coba kamu jangan jangan ini dong. Oh, belum beres ya ini ya. Ya udah ntar aja. Sambil nungguin. Gitu Kak. Ya belum belum kelihatan bro, santai, kalau kamu mau tanya, tadi kalau running code-nya itu berhasil bisa dilihat dari mana ya Kak? Nah, kamu gini, tadi kan teman-teman semua pakai ini ya, pakai run code. Cuman kalau misalkan kalian error, misalkan kayak aku, eh, itu jadi harusnya tuh kalau misalkan kalian nge-run code-nya, ini kayak kalian pencet yang ini nih, itu munculnya tuh harusnya, bentar, kok begini sih? Hmm, sorry, apa di sini, coba? Apa terminal gue pindah? Oh ini. Nah, harusnya tuh ketika kalian nge-run itu yang muncul tuh di tab yang ini nih, di tab yang terminal gitu. Jadi bukan di bagian output di sini. Kalau munculnya di sini berarti masih ngaco punya kalian gitu. Ya, intinya. Jadi nanti munculnya itu di terminal. Sebenarnya terminal tuh apa sih, Kak? Terminal tuh kalau kalian apa yang mungkin kalian kenal tuh paling gampang ya kalau nggak CMD nih, command prompt atau PowerShell kalau di Windows ya. PowerShell. Nah, dua inilah. Intinya mah ya terminal tuh apa namanya tempat nanti kalian hasil ngodingnya tuh keluar di situ di terminal biasa. Kalau buat Python ya, kalau nggak mau pusing nih, gitu. Intinya nanti keluar di terminal gitu. Sebenarnya semua kode program pun dijalaninnya di sini. Cuma nanti ada tampilan-tampilan yang beda. Tapi ini namanya tampilan-tampilan
CLI, Command Line Interface namanya tuh. Jadi ini munculnya di command prompt. Tapi karena kita pakai CVS Code, kita nggak perlu buka command prompt tadi gitu. Kita bisa langsung bukanya di mana? Di sini nih, gitu. Jadi kalau misalkan di terminal udah muncul, baru bisa. Tapi kalau misalkan nggak muncul, di kalian gini, coba kalian type ya, coba Python kayak gini. Tadi yang masih error, coba tes dulu aja. Kalau Python ini udah muncul, berarti udah aman, gitu ya, gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya? eh Kalau misalkan Python udah ada, udah bisa, berarti kalian bisa ngelakuin ini, misalkan Python. Ini kalau apa ngeran pakai ini nggak bisa ya. Kalau tadi nggak pakai code runner nih, kalian nggak install. Kalian kemana kayak gini, buka terminalnya, terus Python, terus tulis strip view, tulis nama file apa? Test.py. Nah, gitu. Itu. Nah, ini aku error dari itu. Can't open file, no such file or directory. Kenapa? Karena directory folderku salah. Ini kan paling terakhir di tutor ya, gitu. Tapi aku nyimpennya tuh bukan di tutor, tapi nyimpennya di bagian perkom kan. Nah, berarti aku harus akses dulu tuh si folder eh, perkomnya. Mungkin kalian juga ada yang kayak begitu. Jadi coba diaksesnya pakai CD. CD habis itu pencet nama apa tulisnya nama foldernya apa. Kalau aku berarti kan perkomnya kayak ini. Nah, baru nanti aku jalanin lagi kode yang tadi. Ini baru jalan. Jadi kalau ada yang nanya tadi, Kak, ini apa ngecek berhasilnya atau enggak tuh ngeliat di mana? Ngeliat di terminal. Kalau misalkan tadi hasil print ini itu muncul di sini nih tulisan hello world-nya, berarti jalan. Kodemu berhasil. Kayak gitu ya. Kalau belum, berarti ya udah coba dilihat apa yang error nanti kalau misalkan nggak ngerti tanya ke aku. Gitu. Ada yang nanya lagi, eh Python was not found. Bang, kalau begini kurangnya gimana ya, Bang? Bentar ya, kita lihat dulu. Run without huh? Python new compressed Python was not found. Run without arguments to install from the Microsoft Store. Oh, oke. Kalau yang ini, yang tadi, yang apa? Ini siapa sih? Kevas ya? Eh, kamu coba cara yang tadi ya, yang tadi kayak aku kasih lihat masuk ke sistem environment variables yang ini. Coba searching aja di taskbar, di search bar itu ada ini bagiannya edit the system environment variables. Ini harus agak manual sih emang. Jadi kayak oke-okean sih. Kayak sebagian komputer ada yang langsung auto configure, sebagian komputer ada yang enggak gitu. Nanti habis itu masuk ke sini, kamu klik ini environment variables, terus masuk ke bagian sistem variabel yang bawah nih, cari bagian path. Habis dipencet di klik edit. Nah, dari semua yang ada di sini, mungkin kalian pasti lebih sedikit. Cari aja nih si Python 3.12 nih. Kalau nggak ada yang C Python 3.12 itu, kamu buka sendiri, kamu cari di mana? Di folder inimu. Nah, yang di folder apa namanya? Komputermu, cari si ini tuh diinstal di mana gitu. Kalau aku karena installnya di situ, nah jadi intinya tuh cari si file Python ini, file application Python yang ini, itu ya, itu. Kalau tadi kalian pas install itu ditaruh apa di desktop, bisa langsung ini aja nih, bisa langsung misalkan kayak gini contohnya. Tinggal klik kanan, habis itu apa namanya? Open file location. Nanti kalau udah masuk ke filenya, itu kamu tinggal copy aja nih. Ini di copy, ya. Terus di bagian edit environment variables tadi, kalau misalkan belum ada, pencet new, habis itu paste. Kalau udah ada nggak usah. Ya, harusnya kalau digituin harusnya udah nggak masalah. Karena udah ada. Oke, lanjut dulu. Tadi ada yang mana? Yang nanya di komputernya. Aku coba buka dulu ya. Ya, kayak gini. Ini udah bener. Ya, kalau munculnya di terminal kayak gini, berarti udah jalan tuh berarti itu. Udah keluar hello world-nya. Berarti udah aman. Punyamu udah oke ya? Gitu. Siapapun yang tadi nanya aku nggak lihat chatnya siapa. Nah, lanjut ya. Izin Kak, cara nyari directory file gimana ya Kak? Nah,
itu kalau nyari directory file Python-nya, itu kamu bisa bisa cari Python di sini langsung. Nih, gitu. Terus pencet open file location, nanti muncul di mana. Tapi kalau ini aku yang muncul malah shortcutnya, gitu. Jadi apa namanya? Coba apa namanya? Coba lihat-lihat dulu. Itu kamu cari-cari yang benar. Tapi kalau misalkan nggak ketemu via itu, atau bisa langsung aja searching di drive C kamu cari folder Python namanya 312. Langsung gini aja. Ya bakal lama sih searchingnya. Karena kan banyak ya file kalian. Apalagi kalau misalkan yang komputernya SSD-nya sampai 1 tera gitu kan. Ya bakal lama sih gitu. Apalagi kalau misalkan kalian banyak install game segala macam ya udah sabar aja gitu. Nanti kalau udah ketemu baru deh. Gitu. Intinya tadi kalian cari directory file yang ada eh, Python 312exe-nya tadi gitu ya. Kayak gitu. Terus coba aku coba jawab lagi. Nanti kalau masih ada yang mau tanya boleh ya. Kak, kalau misalkan udah dibetulin environment variable tapi tetap nggak bisa dan disuruh install Microsoft-nya gimana, Kak? Oke. Ntar ya. Kamu di... Ntar ya. Siapa tadi namanya? Rehan ya? Di sini udah ada nih. Di bagian path yang ini. Ini udah ada. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu. Ntar ya. Kalau nggak salah tuh. Nggak ada Grabs-nya nggak usah. Ntar ya. Oh. Di ini ada nggak kamu di mana? Di mana? Di yang ini nih. Yang user variable. Itu di path udah ada belum? Nih. Kalau belum ada, coba tambahin dulu. Ya. Kalau belum ada, coba copy lagi aja ke situ. Kalau udah, harusnya nggak masalah sih. Ya, nanti coba dicek lagi aja. Cobain kayak gitu dulu ya. Sekarang nih ada yang tanya lagi. Kak, kalau pas cek Python-nya is not recognized, ya, sama kayak tadi ya. Kalau yang Python-nya not recognized, atau misalkan not found, atau gimana-gimana gitu, itu caranya kayak gitu. Jadi kalian install, eh, dan sebelum ngapa-ngapain yang ini ya, pastiin dulu tadi, Python-nya udah keinstall belum di, apa namanya, di sini nih, yang dari Google. Kalian udah download belum? Udah beres belum installnya? Cara ngeceknya gimana? Coba cari aja Python di sini. Ada nggak enggak gitu. Kalau ada berarti udah aman. Satu. Nah, kedua, di sininya di VS Code-nya ada nggak Python ya? Udah diinstal belum extension-nya? Jadi kalau dua itu belum, pasti error karena nggak ada. Tandanya ya, maksudnya si Python itu belum terinstall di PC kalian gitu ya. Coba dicobain dulu yang belum bisa. Nanti kalau masih belum bisa ya udah share kalian share-sharein aja lah biar aku yang bantuin langsung coba. Kita lihat specifically masalahnya apa sih. Oke. Gimana? Pada bisa semua? Atau masih ada yang nggak bisa? Mau tanya. Apa yang nggak bisa? Gimana? Ininya. Aku udah aku udah tambahin itu environment variable tapi masih tetap sama Kak hasilnya pas di run apa Udah di Python reload was belum not VS found. Code kalian? Yang Oh, yang udah nambahin environment variables, yang udah di okein segala macam, itu coba VS Code kalian tutup, terus kalian nyalain lagi gitu. Kalau nggak, sekalian restart gitu. Karena nggak tahu ya, ini pengalaman pribadi, emang agak bodoh sih sebenarnya. Kayak bilang, kalau misalkan lu error, restart aja komputernya. Tapi itu kadang-kadang kerja coy gitu. Gak tahu kenapa. Kalau misalkan error tuh kadang-kadang kalau nggak restart aplikasinya, coba buka task manager, terus apa namanya di dicari CVS code-nya masih jalan apa enggak gitu. Itu di close dulu. Itu takutnya masih ada background proses yang masih jalan. Gitu. Masuk ke ini aja nih mana sih? Ke bagian details atau di atas juga nggak masalah. Nih, bisa Kak kalau habis misalkan, di restart. kan harus di itu dulu soalnya harus di reload dia baru bisa. Kak, Oke, permisi Kak. gitu. Saya masih error. Kenapa? Punya saya masih error. Boleh share screen nggak saya Kak? Boleh boleh, sok sok. Ntar aku kasih ya. Belum belum bisa ya harusnya aksesnya. Ntar ya.
Hmm, hmm. Coba. Udah bisa tuh harusnya. Udah muncul belum, Pak? Nah, coba buka CMD. Hmm. Itu udah beres belum setup Python ya? Tadi. Udah, Kak. Udah download semua yang di VS Code sama yang di Chrome. Oh iya, coba. Coba CMD dulu. Terus tulis Python. Ini terus enter ya? PY dong, bukan PHY. Hmm. Python. Nah gitu. THON. Yes, oh, oh. Python. Gimana? PY THON. Ini, Kak. Nah, udah enter aja. Nah, itu udah bisa, udah ada. Coba sekarang Hmm. eh ke, ke mana? Ke search barmu. Cari Pythonnya ada nggak? Search Ini, Kak. Python aja Python. Itu udah ada ininya. Apa namanya? Ini yang 3.9 ya, nggak masalah sih. Udah update ke itu 3.12.3. Coba open file location. Ada kan? Yang itu tuh Ini. yang di kanan open file location. Nah, ini mah ini ya. Ya udah coba ke C. Ke C. Hmm. Drive C, Hmm. mu drive C. Yang mana, Kak? Drive C. Kamu kan punya C Oh. drive sama D drive kan? Hmm. Kamu ke yang C, Nggak ada, Kak. di dispisinya ke yang C. Soalnya harusnya diinstalnya di C sih. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, banget ubah folder instalasinya harusnya di situ nyimpannya. Tadi saya downloadnya di ini, Kak. Di download sini. Iya itu kan download download Python-nya. Installnya kan bukan di Hmm. situ. Nah Hmm. makanya coba tadi kataku ke folder C dulu. Ini. Nah ke situ. Terus coba ke users ada nggak? Hmm. Ah, ini ada. Ya udah Bentar. users Oh, Fahri terus habis itu bentar users Fahri udah berapa kali? Users Fahri ah, ya, terus ke app pencet lu. Habis itu cari app data. Kalau nggak ada pencet view view. itu yang Ah, sampingnya sort. view Nggak, bukan dicari view. Sampingnya sort itu ada tombol view. di, oh ini, ah, Hmm. Terus show hidden icons kalau nggak salah ada deh. Atau gimana ya bentar. Nah itu tuh yang paling bawah show hidden items. Nah mm-mm. terus kamu masuk ke app data harusnya udah ada tuh lokal. eh terus program di bawah turun lagi aja. Programs. Terus, mm-mm. Python. Saya ada SP. Nah, nggak ada. Nah itu tuh Python. Terus Python 3.12. Oh ini, Habis itu copy tuh directory file yang yang di atas kamu copy. yang mana ini, Kak? Yang Yang ini. paling atas tuh itu yang di atas. Kamu diklik di itu tuh paling atas. Atas lagi atas naik naik terus. Terus kamu Udah, Kak. Ini yang paling atas, Kak. bukan bukan diklik foldernya. Naik lagi ke atas. Mm-mm. Tapi ini udah paling atas, Kak. Bukan itunya. Bentar. Gini deh. Coba aku ini ya. Aku coba request remote control ya.
Soalnya agak susah Hmm. ngejelasin ya kalau pakai kata-kata. Ini loh, Oh, yang itu. ini. Nah, ini kamu copy, Ctrl C. Terus sekarang kita buka yang tadi, edit. Nah, ini. Terus kita ke environment variables-nya. Oh, nge-lag ya, bentar. Terus di bagian, ntar coy nge-lag banget. Ini ya, remote control nge-lag banget. Yang yang ini kan. Nah, ini belum ada. Ini kamu pencet new, terus Hmm. kamu masukin yang baru. Kamu paste ini. Tadi udah dikopikan ya, kayak. Udah Udah ditiru. tuh. Udah. Oke. Terus yang pencet pakai Udah. gimana? Sekarang tinggal ini aja. Tinggal kamu oke-oke semua. Terus VS Code kamu reload. Kamu close dulu, terus kamu buka lagi. Hmm. Itu tesnya bukan tes aja, tesnya tes.py BTW. Di rename coba. Klik kanan rename. Nah, dah. Sekarang di run coba. Gini. Nah, itu. Ntar coba save dulu. Jadi kamu ke mana? Klik-klik di bagian programnya, diklik aja. Habis itu Ctrl S, pencet Ctrl S. Kontrol. Nggak usah klik kanan, klik biasa aja. Habis itu Ctrl save, Ctrl S gitu. Ctrl sama S dipencet. Kontrol S. Udah nggak? Nah, ada habis itu coba run lagi, coba run lagi. Kalau nggak bisa, jangan run kode. Coba yang ada panah ke bawah itu dipencet. Hmm. Habis itu run Python file coba. Hmm. Nah, tuh udah keluar tuh. Hmm. Ya, Terus udah bisa ya. ini udah Jadi kalau semua. teman-teman yang tadi keluar pas di apa di Nah, run di apa di quadrunner-nya habis itu keluarnya di bagian output bukan di terminal, itu coba di runnya run Python file ya, jangan jangan run doang gitu, jangan si segitiganya doang lu pencet, tapi lu pencet sama apa namanya si panah ke bawahnya itu, kamu pilih yang run Python file ya gitu. Ada yang masih masalah nggak buat instalasinya? Apa aku nggak bisa paste ke environment-nya ya? Ya udah coba. Hah? Kamu ini udah dapat belum? Directory file dapat nggak? Dapat Kak, yang Python kan ya? Yang Python 3.12 itu. Ya udah, coba di copy aja. Tiga, 3.12 yang Nah, wait. coba 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 kasih lihat ya screen kamu mau. Oke. Oh, yes. Soalnya aku belum pernah jujur ngajar kelas kayak 30 orang begini coy. Bisa kalau ngajar cuma 5 4 gitu kan. Sabar ya teman-teman yang lain. Kan menunggu gitu. Lagian kita juga apa namanya? Nggak diburu-buru kok. Kalian juga langsung jago juga buat apa kan. Kuliahnya masih nanti. Nah, kelihatan nggak Kak? Kelihatan kelihatan. Nah, itu yang tadi tuh yang bagian atas tuh di copy tuh directory file ya. Yang mana? Itu tuh yang ada tulisan ESR app data lokal program Python Python 3.12 tuh kamu copy tuh. Python 13-nya. Itu tuh yang ada tulisan ESR app data lokal program Python 3.12 itu diklik aja di paling kanannya di bagian kosongnya. Klik copy. Oh. Nah, gitu. Habis itu balik ke yang tadi, kamu pencet new habis itu paste. Jangan diedit, new aja. Oh ya, berarti aku salah. Kayak gitu. Ya. Berarti Itu kita di itu oke dulu dulu ya. di oke. Yang tadi yang sistem propertiesnya belum di oke tadi. Kita tutup dulu kali ya. Nah, tutup dulu habis itu buka lagi aja.
Dah, sekarang coba tulisnya Python di situ. Python dong. Iya, pantes. Ah, Dah, udah. udah ada ya. Jadi Oke. sekarang kalau kamu pengen ngeran kode yang tadi langsung udah bisa harus ya. Oke, makasih, Kak. Oke. eh Kalau Eh, misalkan, bentar ya. Yes. Nah, udah ada ya harusnya. Jadi kalau buat instalasi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi emang kadang-kadang ya beberapa komputer ada yang problematik gitu kan. Harus begitu dulu. Nggak apa, tapi udah bisa. Nanti kalau misalkan kalian nggak bisa ngeran pakai apa? Ngeran kode kayak gini, ini kan kalau di run tuh munculnya di output ya. Gitu. Dan aku pun kalau ngeran Python filenya, nah munculnya kayak begini ngaco, aku nggak tahu kenapa. Tapi ya udah. Nanti yang nggak bisa kayak aku kayak gini, kalian runnya manual. Kalian tulisnya ke Python, terus kalian tulisin stripku kayak gini, tulisin nama file. Tapi harusnya nggak masalah sih. Yang kalian nggak akan ada masalah kayak gitu. Gitu. Ini cuma ngasih tau doang kalau ada cara manualnya gitu ya. Nah gitu. Jadi eh itu sih kalau buat instalasi. Dan ini program paling sederhana ya di Python. Fungsi print doang gitu. Jadi bagaikan di matematika gitu ada fungsi gitu kan. Fungsi kalau di matematika kayak gimana sih tulisannya? Biasanya kan ini F, X gitu ya. Nah, ini juga sama. Si F-nya ini tulisannya print, si X-nya itu si hello world-nya itu. Nah, fungsi print ini buat ngeprint atau buat ngasih tampilan aja ke terminalnya. Kalau kalian mau tulisin ini berkali-kali juga ntar muncul berkali-kali. Gitu. Nah, gitu. Misalkan 10 kali kayak gini, ya. Nanti muncul 10 kali. Tuh, ya. Ini bisa kalian gedein juga BTW kalau misalkan ini. Nah, kayak gitu ya. Gitu dulu sih basicsnya. Sampai sini. Masih ada yang masalah nggak nih? Sampai situ dulu deh. Gue takutnya dilanjutin ada yang masalah anaknya. Aman ya semua? Oke. Kalau semuanya udah aman, kita bakal coba bahas Python dulu dari basicsnya. Jadi kalian itu kalau misalkan sebelum ke Python deh sebenarnya, sebelum ngoding, sebenarnya sebelum ngoding tuh harus ada intro dulu sih sebenarnya tentang apa ya, tentang problem solving gitu. Jadi eh, sebenarnya tuh kalau misalkan mau ngoding tuh kagak bisa langsung ngoding-ngoding aja gitu. Contohnya misalkan kayak begini. Aku punya, ini aku nanya aja ya ke semua. Eh, Kalau misalkan aku punya sebuah bilangan gitu. Misalkan bilangannya X gitu ya. Terus si bilangan X ini pengen aku cek. Itu bilangannya tuh dia ganjil atau genap gitu. Cara ngeceknya gimana? Kalau dia bilangan X, kalau dia habis dibagi dua, berarti dia bilangan genap. Tapi kalau misalnya dia nggak habis dibagi dua, berarti X ke satu per dua. Nah, itu pakai matematika atau logical ya. Tapi kalau misalkan lu ngelihat sebuah bilangan, lu nggak determine dia itu ganjil atau genap gimana? Ya dilihat doang kan. Kalau yang kalau kalau lu ngerasa bisa dibagi dua, ya berarti genap. Kalau lu ngerasa nggak bisa dibagi dua, berarti ganjil gitu doang kan. Bener nggak sih? Ya. Nah, tapi Iya kak. logika segampang atau sederhana itu, kalau kamu tuangin ke program, itu nggak segampang itu ternyata. Karena eh, kita ngomong bilang kayak ya udah tinggal dibagi dua aja gitu. Tapi si program tuh nggak bisa bilang kayak ya udah gue bagi dua aja gitu. Ketika lu bilang kayak di programnya ya udah bagi dua aja nggak bisa begitu. Nah makanya ada bahasa pemrogramannya dan si Python ini itu udah paling sederhana. Fungsinya tadi paling sederhana aku ajarin kan tadi satu ya si print ini ya. Nah temannya print itu ada input sebenarnya. Nah, ada input. Jadi dua fungsi ini apa ya teman-temanan lah atau malah lain. Kalau si print ini buat menampilkan sesuatu lah terserah ke layar atau ke si terminal ya atau terminalnya. Kalau input ini buat minta serius apa? Jadi ini buat minta
eh, minta masukan ke penggunanya atau ke kita lah sebenarnya. Kita sih yang memastikan gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku jalanin gitu, ini kan kosong nih, nggak keluar apa-apa. Bukan kosong sebenarnya, tapi lu bisa masukin input gitu kayak la 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 gitu bisa. Terus ini print. Tapi di abis print kan kosong ya. Makanya ini nggak ada apa-apa habis itu. Begitu. Nah, ini fungsi input sama print emang fungsionalitas itu doang. Tapi kalau print itu punya parameter. Parameternya itu ya kalimat gitu. Ya apa yang mau di print di sini sebenarnya. Gitu ya. Kan kalau tadi ngeprintnya ngeprint apa ya? Hmm, kita lagi tutorial misalnya. Kalau misalnya gini. Ya udah. Jadi pas habis aku minta input apapun, atau aku tulisan apapun, yang keluar ya tetap kayak gitu teksnya. Yang keluar tetap tulisan ya kita lagi nutor gitu. Jadi eh, nggak serta-merta yang masuk ke input ya jadi di output ya gitu. Kakak kalau misalkan aku yang pengen di input jadi di output, kayak mana caranya? Ya udah lu masukin aja input di dalam printnya. Kenapa jadi pusing gitu? Nah, kayak gini. Tapi ini aku share dulu tentang. Ini kan kosong ya. Yang pertama tuh aku misalkan si UJ. Gitu. Nah, tuh. Jadi kalau misalkan, tapi ini nggak kelihatan kali. Ya. Input satu, input dua, lihat tuh. Yang input satu, ini di input doang. Jadi minta input doang tuh. Jadi ini tuh kan tampilan pas lagi lu minta inputnya. Yang input dua yang ini, itu juga pas bagian minta input nih. Pas programnya tuh lagi yang ini. Gitu. Tapi pas yang input dua ini, itu input dua ini tulisannya bukan karena lu masukin tulisan input dua, tapi karena hasil input tadi ini jadi parameter printnya gitu. Jadi yang kamu masukin ya jadi outputnya gitu. Ya. Nah, eh itu sebenarnya buat di input sama apa output. Tapi, nah bisa juga sebenarnya nggak bisa langsung begitu. Bisa juga kalau kamu tuh minta input tuh nggak. Kalau tadi kan kosong kan minta input tuh kayak gini. Ini kan kosong ya minta inputnya. Nggak ada apa-apa, nggak ada teks apa-apa. Tapi kayak kamu bisa nulisan apapun gitu. Tapi sebenarnya bisa juga kamu tulisan teks misalkan di sini. Masukkan angka favorit misalkan. Gitu. Titik dua spasi. Nanti pas kita jalanin, nah dia tuh ada tulisan kayak gitu dulu gitu. Sebelum kamu apa namanya masuk masukin tuh, misalkan satu satu. Dah gitu. Terus kak kalau misalkan tadi kayak pengen ini, apakah harus selalu ininya di copy terus aku masukin ke sini? Kalau misalkan pengen di apa yang tadi di print itu yang tadi di input pengen jadi outputnya nggak juga. Nah inilah saatnya kita introduction ke variabel. Nah itu ada yang namanya jadi ada yang namanya variabel gitu. Dan variabel. Kalau variabel ini sebenarnya kayak di matematika. Ntar ya, sebelum ke situ mungkin. Jadi dasar dari Python itu ada pertama input output ya tadi, input output, terus ada variables, ada operator gitu. Variabel operator sama oh ini tipe data, tipe data. Nah ini output variabel tipe data sama operator. Nah variabel itu apa namanya? Kayak di matematika, mirip sama matematika. Matematika. Kalau misalkan aku bilang ada X sama dengan 10, dibacanya di matematika apa? Dibacanya apa? Maknanya apa di matematika? Apakah aku punya X dengan nilai 10 atau aku punya sebuah X yang nilainya itu sama dengan 10? Yang mana? yang sama dengan 10. Jadi aku punya X tapi nilainya itu bakal sama dengan 10 gitu. Ya. Tapi si X-nya mah bukan 10 kan? Nah, jadi kalau itu di matematika. Kalau misalkan di programming language, especially di Python, itu variabel ini
adalah itu suatu hal ya atau suatu ya a place lah gitu tempat buat nyimpan suatu nilai, nyimpan suatu nilai atau value. Contohnya, misalkan aku punya variabel x kayak gini. Kita simpan nilai 10. Jadi pembacaannya tuh bukan kayak di matematika, ya ini ada x dan x ini nilainya akan sama dengan 10. Tapi ya nilainya x itu 10 kalau di ngoding gitu. Bacanya kayak gitu. Kenapa harus kayak bilang, Kak, bedanya apa sih? Ya, nanti deh aku jelasin kenapa penting banget kalian mindsetnya dari awal tuh bukan eh, ngebandingin X tuh sama dengan 10, tapi X tuh nilainya 10 gitu. Ya. Contoh lain misalkan kita punya variabel yang nilainya misalkan nggak 10, tapi misalkan kita pakai bilangan real misalkan 100,17 saat ini. Nah, atau misalkan kita punya variabel lain namanya kata. Terus isinya adalah misalkan maka. Nah, Ini, ini semuanya variabel. Ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel kata. Jadi penamaan variabel itu terserah gitu. Kalian mau namain X ke, mau pakai Y ke, mau pakai apapun terserah. Yang penting ada beberapa hal. Gak boleh pakai angka di depan. Kalau pakai angka di depan, lah tuh garis merah, error, nggak boleh gitu. Pakai ini boleh nggak Kak? Gitu. Kok apa kayak apa namanya? Special karakter boleh nggak? Gitu, nggak boleh. Gitu. Ya. Nggak bisa karena biasanya kalau special karakter atau angka tuh kalau angka tuh related sama nilainya gitu makanya dia nggak boleh ditaruh di depan gitu dan special karakter tuh biasanya related sama operator nanti yang kita bakal pelajarin cuman intinya kalian bisa bebas namainnya apa aja tapi jangan pakai angka di depan kalau misalkan pakai angka di belakang misalkan x1 kayak gini boleh tapi kalau di depan nggak boleh. Kalau misalkan pakai x underscore x apa namanya x apa ya? Ini ya yang boleh tuh sebenarnya simbol tuh cuman boleh ini underscore doang yang boleh setahu ya jadi yang lain nggak boleh di minus tambah bagi ini bagi apa lagi ya titik gini nah itu jangan yang boleh tuh cuman angka sama huruf-huruf semua boleh A sampai Z gede kecil terserah gitu nah tapi biasanya konsensus atau misalkan bilangnya apa ya kesepakatan deh ya kesepakatan kalau orang-orang ngoding itu biasanya ada dua apa ya generik cara penamaan variabel. Cara penamaan yang pertama itu eh, apa namanya? Ini kalau misalkan lebih dari satu kata ya. Jadi dia pemisahannya, pemisahan antar katanya pakai kapital. Contohnya, misalkan kita punya variabel pernah makan, kayak gini. Misalkan pernah makan 5 kali gitu. Dia pakai ini, pakai kapital. Tetapi kalau misalkan ada yang lain, konsensusnya itu pakai misalkan pemisahannya katanya oke underscore gitu misalkan belum belum underscore bukan gitu udah 3 hari belum makan misalkan contohnya gitu nah ini konsensus untuk pembentukan nama variabel gitu jadi kurang lebih gitu ya nah kalau kalian lihat tadi ini ada beberapa nih yang dimasukin ada yang bilangan bulat ada yang desimal ada yang bahkan ini kayak kata gitu atau misalkan kalian bisa juga masukin misalkan cuma karakter doang 1 biji atau misalkan kalimat makan besar ya bisa. Tuh. Nah itu yang kalian simpan di variabel ini ada namanya tipe data gitu. Jadi nilai-nilai yang kalian simpan tuh punya tipe datanya masing-masing gitu loh. Ya, kalau masih 10 ini punya tipe datanya apa, desimal ini punya berapa tipe datanya. Nah, tipe data di Python, sorry ya, tipe data itu yang paling sering dipakai atau yang apa bilang hmm, yang bakal dipakai sih di pengkom kalian itu cuma 4 ada integer ada float ada string sama boolean ini nih semua bahasa pemrograman ada gitu. Jadi ya kalian belajar ini juga belajar yang lain sih enak
Integer itu apa? Integer itu bilangan bulat. Tuh. Kalau float ini, si float ini, dia bilangan real atau desimal. Gampang. Terus string apa? String itu bisa berupa kata, karakter, atau kalimat. Nah, dan biasanya itu dia diapit petik dua atau enggak diapit pakai petik satu kayak begini. Terserah gitu. Kalian mau kayak gini nulis di petik dua atau petik satu doang kayak gini boleh, yang mana aja. Dua-duanya benar, nggak masalah. Pokoknya selama di kode program kalian nggak ada garis bawah merah kayak begini, nggak ada masalah. Gitu. Secara penulisan nggak ada yang salah. Tapi kalau misalkan hasil programnya ngaco, mah itu beda cerita. Gitu. Tapi kalau misalkan masalah programnya udah sesuai penulisan yang benar, udah. Gitu. Kalau misalkan nggak ada merah-merahnya. Terakhir boolean. Boolean ini apa? Boolean ini adalah kayak hasil dari tabel logika. Cuman true atau false. Dia nilainya cuma dua. Bisa benar, bisa salah. Gitu. Jadi ada empat ya. Contohnya misalkan ini. Eh, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi yang ini tadi tipe datanya apa berarti? Integer ya, gitu. Ini aku singkat. Ini float, gitu. Biasanya kalau integer tuh disingkatnya sama int ya, gitu. Terus ada ini kata, berarti dia adalah string. Terakhir ada ini si sifatnya kan dia true atau false, berarti dia boolean. Kalau gitu ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak tentang variabel sama tipe data? Nanti kita balik lagi ke input output deh. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya dulu nggak? Masih aman semuanya? Aman, Kak. Oke, kalau misalkan semuanya masih aman, kita coba lanjut dulu. Karena yang ngechat, oh ya, udah aman. Ya, kalau misalnya masih aman, kita balik ke bagian input output tadi. Nah, kalau tadi kamu bilang, Kak, kalau misalkan aku pengen apa namanya, minta input kayak gitu, terus hasilnya ditaruh di print, apakah aku harus naruh inputnya di sini gitu? Kayak ini aku copy gitu, ini aku cut kayak gini, terus aku paste di sini. Selalu begitu Kak? Gitu. Nah, ya kalau misalkan kasusnya habis kamu minta pengen langsung kamu tampilin di layar, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Nah, tapi kadang-kadang yang habis kamu minta tuh nggak mau langsung ditampilin gitu. Misalkan angka favoritnya misalkan diminta dulu, nanti habis diminta nih, itu bisa kamu simpan dalam sebuah variabel nilainya tuh. Misalkan kita simpan dalam variabel eh, angka. Nah, jadi nanti hasil inputan ini gitu ya kita simpan di variabel angka. Jadi nanti si variabel angka ini itu ya akan punya nilai nilai eh, sama dengan nilai yang diinput sama user kayak gitu. Barulah nanti di print itu kamu tinggal tulis angkanya ini. Dah. Jadi kalau misalkan aku jalanin lagi programnya, ntar ya, aku coba hide meeting control sih nggak kelihatan. Gitu. Misalkan aku angka favoritnya 120, dia muncul di bawah 120 gitu. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan adalah Kak, aku di printnya nih nggak cuman pengen si angkanya doang, tapi pengen bilang misalkan kayak bilang kayak gini, eh, angka favorit Anda adalah si angka yang ini ya, gitu. Berarti angka hasil inputan tadi gitu, angka gitu, dan angka berapapun yang tadi diinput misalkan gitu, adalah angka, terus bilang apa ya, kamu keren lah, nggak tahu, gue nggak ngerti. Mau tulisin apa, bebas lah. Intinya, misalkan kalian pengen nulisin kata-kata kayak gini, tapi yang ini tuh pengen, yang angka ini, itu tuh pengen hasil dari sini nih, gitu. Nah, kalau kalian tulis kayak gini doang, hasilnya tuh nggak akan muncul. Ya, angka favorit Anda adalah angka, kamu keren. Gitu. Jadi nggak muncul tuh hasilnya.
Kenapa nggak muncul kayak begitu? Karena kalau kalian lihat, ingat-ingat, sebenarnya ini tuh apa sih yang diapit petik dua ini? Kan string semua ya, gitu. Kalau kita lihat dari tipe data tuh, ya, yang diapit sama petik dua itu string ya, gitu. Tipe datanya tuh kalau nggak kata ya karakter, kalau nggak kalimat gitu. Jadi kalau kita pengen masukin si variabel ini ke sini, ya nggak bisa langsung kamu tulisin angka. Karena programnya itu nanti akan membaca, oh dia diapit petik dua, berarti dia adalah string gitu. Bukan bukan apa ngerefer ke angka yang ini gitu. Caranya gimana Kak? Biar dia ngerefer ke sana gitu. Biar dia tuh merujuk ke sana. Kamu kasih yang namanya formatter di sini. Dikasih F di depan petik duanya plus di kata nih di apa variabel yang kamu pengen masukin kamu kasih kurung kerawal, kamu update dia pakai kurung kerawal, jadi nanti warnanya itu bakal sama nih, ini oranye kan, ini juga bakal oranye, mungkin warnanya nggak sama sih di kalian gitu, sama kayak aku mungkin beda dikit-dikit warnanya karena mungkin apa namanya aku pakai template warnanya beda VS Code-nya mungkin sama kalian, tapi intinya gitu kalian pakai format tapi di depannya pakai F ini terus di-update si variabel yang kalian pengen apa taruh di fungsi print itu pakai kurung awal. Jadi nanti kalau misalkan ini di run, misalkan aku masukin angkanya 99 gitu. Nah, muncul nih 99 nya. Jadi kayak si angka yang ditaruh di sini itu nge-refer ke variabel yang ini gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia bisa saling apa namanya? Refer satu sama lain. Dan ini juga nggak cuma di fungsi print doang ya. Misalkan di input juga bisa gitu. Contohnya misalkan gini. Kita punya apa ya? Hmm, Misalkan punya apa lagi Z1 misalkan nih. Misalkan aku pengen bilang masukkan angka favorit nomor satu, nomor satu, tapi pakainya kita nulisnya nomor Z gitu. Ini bisa juga. Jadi dia pakai formatter tapi di input. Masukkan angka favorit nomor satu. Nomor satu berarti aku pengennya misalkan 89. Udah gitu. Jadi formatter ini mau di input bisa, mau di output bisa. Jadi kalau kalian pengen masukin sebuah variabel ke dalam fungsi print kalian atau fungsi input kalian bisa kayak gitu caranya pakai kurung kurawal sama formatter tadi gitu. Kamu pasti nanya, kak kenapa nggak pakai apa? Nggak pakai isinya aja langsung nih misalkan gitu. Kalau misalkan aku pengen masukkan angka favorit nomor satu, kenapa nggak tulisnya gini aja gitu. Mungkin ada yang nanya gitu. Ya nggak masalah sih kamu kalau mau nulis gini juga. Kalau gini pun ya hasilnya sama-sama aja benar-benar juga. Cuma ini tuh kenapa ada? Nah, karena siapa tahu nih, misalkan kamu nih si Z itu nggak selalu pengen satu gitu. Yang di sini tuh nggak selalu pengen satu angkanya. Tapi misalkan pengennya tiga, pengennya lima gitu. Tapi dapetin tiga sama lima tuh misalkan si Z-nya diapain dulu, misalkan Z-nya ditambah 10 dulu misalkan gitu atau gimana lah gitu. Pokoknya ada apa sih? Ada processing terhadap variabel tersebut gitu. Barulah kamu pengen ngasih hasil apa? Ini hasil akhirnya gitu. Misalkan ini kan angka nih gitu angkanya. Nanti si angkanya ini misalkan pengen kamu angkanya ini pengen kamu tambah sama 100 gitu. Ya, gitu. Nah, ini kalau misalkan angka plus 100 baru di sini muncul. Lihat ya, bentar. Misalkan ini nah, angkanya misalkan 90. Sorry. Eh not into string. Oh, ininya belum dikasih. Bentar ya. Nanti kalian pahaminnya nanti dulu buat bagian ini. Tapi intinya pahamin aja dulu bahwa misalkan ya ini. Nah, ini kan awalnya 90, terus di plus 100 kan di sini. Di plus 100. Intinya kayak gitu. Jangan musingin apa penulisannya dulu, tapi pahamin bahwa ini tuh buat nambahin nilai angka tadi ditambah 100 gitu. Nah, kalau misalkan kalian cuma tulis si itunya doang, si nilainya doang, misalkan tadi kita punya si angka ini misalkan apa namanya? Punya angkanya doang gitu atau misalkan si satu kita tahu dari satu doang ya nanti kalau misalkan dia ubah-ubah ya di sini nggak akan ketubah gitu karena
apa namanya, itu statik sistemnya gitu. Kayak tadi misalkan si Z-nya kamu tulisin satu langsung kayak gini, ya mau mau gimana gimana pun aku ngubah si Z ini, yang ke print di sini bakal satu gitu intinya, nggak akan jadi berubah. Padahal aku pengennya ngeprint si angka si Z-nya ini, gitu. Ya, nah sampai situ dulu deh. Tuh, itu buat fungsi input sama outputnya. Tidak, ini kan udah jelas ada yang integer, float sama apa namanya itu. Tapi kalian tuh bisa loh sebenarnya convert gitu suatu tipe data jadi tipe data yang lain. Nah, gitu. Apa namanya? Cara nge-convertnya, oh, ini aku pindahin ke sini dulu kali biar enak. Ini, oh tadi aku disconnect kak. Halo, halo. Iya, Kak. Iya Tadi kak, sampai mana? Sampai converting variabel kah? Itu apa? Gue takutnya yang terakhir kalian denger tuh udah jauh gitu. Dari Z, Kak. Yang Z sama dengan. Dari mana? Yang mending pakai Z sama dengan. Jangan langsung ini begini, begini. Sorry, sorry. Ini suara aku udah penuh 100. Masih gak kedengeran gimana? Mending pakai Z, Kak. Yang kata kakak gitu. Oh, oke, oke, oke. Ya intinya kayak gitu ya. Buat buat di print atau di input. Kalau misalkan kalian pengen nge-input variabel gitu lah, variabel yang nilainya bisa berubah-ubah. Tadi aku bilang gitu kan. Ketika aku ganti si Z di 100 jadi berapa, nanti di sini bakal automatically berubah gitu kan pasti. Ininya kayak gitu aja lah. Kalau misalkan daripada pusing kalian. Gitu. Nah, em, terakhir itu si tipe-tipe data yang tadi kita udah kasih lihat sama-sama tuh, itu bisa dirubah ternyata dari satu tipe data ke tipe data yang lain. Contohnya, misalkan aku pengen punya si X tadi kan, ini tipe datanya apa? Integer ya, si X ini. Kita pengen konversi si X-nya jadi X tapi float pengennya. Nah, caranya gimana, Kak? Caranya pakai fungsi. maaf kak, share screen-nya belum ada kak. Oh, sorry, sorry. Belum muncul. Aku kira udah ada. Nah, udah deh harusnya. Sip. Ya, Kak. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen ngubah si X, misalkan nih, dari tipe data integer nih, yang ini, kamu pengen diubah jadi float, gitu. Nah, bisa pakai namanya fungsi casting. Nah, itu fungsi casting ini fungsi buat merubah tipe data dari suatu nilai. Nilainya bisa yang disimpan dalam variabel ataupun yang enggak, gitu. Nah, contohnya di sini kita pengen ngubah nilai X yang ini yang integer jadi float. Caranya adalah kamu panggil fungsi casting float. Nah, kamu masukin X-nya. Udah. Sekarang di sini, ini bakal nge-convert nilai X gitu, atau value dari X gitu. Jadi, tipe data float gitu. Nah, gitu. Nanti misalkan hasilnya, hasil hasil perhitungannya kita simpan di variabel namanya float X ini. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan dirubah, si X itu dari integer jadi float, hasilnya apa? Hasilnya bakal jadi 10,0. Kayak gitu. Gitu. Contoh lain, misalkan kita pengen ngubah si Y jadi integer, berarti integer, misalkan integer Y, kayak gini. Contohnya gitu, misalkan. Nah, pakai fungsi casting, integer int, kayak gini. Masukin Y-nya. Gitu. Berarti ini convert si Y jadi integer. Hasilnya kalau misalkan 100,17 itu kalau pengen jadi integer kan pengen jadi bilangan bulat ya. Desimalnya aja kamu hilangin jadi 100 doang. Gitu. Kalau kamu nanya, kak pembulatannya tuh ke bawah, ke atas, selalu ke bawah. Kalau pakai fungsi integer itu selalu ke bawah. Gitu. Nah, terus mungkin sekarang ini sih, apa namanya?
kamu pengen ngubah lagi misalkan dari suatu integer atau float jadi string misalkan string x misalkan gitu. Bisa pakai fungsi str juga gitu. Strx gitu. Ini hasilnya apa? Gitu kan. Ini kan nggak convert x yang awalnya integer jadi string gitu. Jadi kalau mau dilihat logiknya, awalnya itu si x ini, x kayak gini, hasilnya apa? Hasilnya x string kayak gini. Gitu. Kalau misalkan dia nilai x-nya 10, ya berarti awalnya 10 jadi 10 string kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya, Kak, apakah ada perbedaan dengan x yang integer kayak gini sama x yang string kayak gini ketika di print? Cobain aja. Misalkan ini float x. Jangan float x, si x namanya. Si x-nya. Terus ini print, misalkan strx. Nih. Ya, apakah ada perbedaan? Kita lihat aja sama-sama. Nih, misalkan ini yang tadi ini yang atas ya. Ini program yang atas. Kita tuh lihat. Aku masukin 121, terus apa namanya? eh kita lihat hasilnya tuh sebenarnya sama-sama aja gitu. Di ini yang 10 sama yang 10 string itu hasilnya sama-sama aja gitu loh. Lihat ya. Hasilnya sama yang nggak ada bedanya ya gitu. Kenapa sama? Karena si fungsi print itu nggak akan nge apa namanya nggak akan ngedifferentiate hasilnya. Semua yang dimasukin ke fungsi print itu bakal dikonvert hasilnya jadi tipe datanya tuh string gitu kurang lebihnya ya. Dia mau dia integer kayak kayak gini nih si x-nya kan di sini ini x-nya masih integer nih di sini gitu ya. Jadi bakal di printnya tetap ya bakal hasilnya bakal tetap jadi si string juga gitu. Itu karena fungsi print pada dasarnya tetap nge-convertnya jadi string kayak gitu teman-teman. Itu ya. Nah, kayak gitu. Coba sekarang sampai sini dulu. Kalian lihat-lihat dulu deh. Dipahamin dulu sama kalian. Gitu. Karena ini lumayan. Mungkin a lot to take in. Jadi coba dilihat dulu. Mungkin kayak semenit, 2 menit lah. Kalian lihat-lihat dulu gitu. Banyak aku close dulu terminalnya kali ya. Jadi saya lihat semua. Nah, coba dilihat-lihat dulu. Terus kalau ada yang mau tanya, boleh. Ditanyain aja. Gitu. Sambil aku mau minum-minum dulu bentar. Capek ngomong terus ya. Gimana? Ada yang apa? Ada yang masih dibingungin nggak sampai sini? Kalau nggak ada, boleh aku tanya mungkin ini satu. Sekarang, ini kan kita punya konversi buat semuanya ya. Dari integer ke float, float ke integer, itu. Terus dari apa? Integer ke string bisa, gitu. Dari float ke string bisa. Tapi sekarang aku tanya, kalau kita punya string kayak gini, gitu, apakah bisa dikonvert ke integer? Lihat ya. Misalkan aku pengen buat integer dari
kata gitu ya. Berarti int katanya masukin kayak gini. Terus misalkan kita print in kata ini. Ini apakah bisa dijalankan? Kita lihat ya. Sorry bentar, mana sih? Ini terminal. Oke. Pom pom. Python. Unitas. Lihat, error. Kalau kalian lihat, ini langsung ngaco. Bisa dilihat tuh. Invalid literal for int with base 10 makan besar. Kenapa? Kamu pengen coba convert di sini lihat ini. Kamu pengen coba convert sebuah kata jadi integer, jadi angka. Kayak mana caranya? Nih, nggak bisa gitu. Jadi kalau kamu pengen benar convertnya dari kalimat atau dari kata dari karakter ke kata itu nggak bisa. Dari kata langsung apa ke integer itu nggak bisa. Ke float juga nggak bisa sama. Kecuali si stringnya ini emang udah ada angkanya duluan. Contohnya, ini angkanya 100.000 gini, 10.000 nih. Ini bisa, lihat ya. Nah, tuh, keluar tuh. Kalau kita pengen tahu tipe datanya, kita bisa langsung tulisin type kayak gini. Kalau nggak salah, setahu aku bisa pakai gini, langsung gini. Lihat ya. Nah, lihat tuh. Kamu dapat ininya, ini yang atas ini nomor favorit, tapi pas kita convert si siapa kata ini, kita kan ngeprint tipe dari si integer kata ini ya, dan kalian bisa lihat kelas integer, berarti tipe datanya apa? Integer gitu. Nah, gitu sih kurang lebihnya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen konversi itu harus be careful ya, karena nggak semuanya bisa dikonvert gitu. Nah, contohnya yang lain, misalkan yang nggak bisa itu si boolean. Ini boolean itu udah apa nggak bisa dikonvert gitu, nggak ada konverter ke boolean, nggak ada gitu. Jadi ini aja konverter utamanya gitu. Nah, fungsi-fungsi ini tuh buat apa sih Kak? Fungsi-fungsinya satunya adalah buat input tadi. Jadi input misalnya ini inputnya kan input angka ya, gitu. Kalau input angka tuh berarti bisa apa aja kan angkanya? Berarti angka real, berarti float, misalkan kayak gini gitu. Jadi kalian bisa membatasi input yang dimasukin itu cuma float-float doang. Gitu. Kalau misalkan pas dimasukin inputnya itu misalkan eh, aku anak kuat, ini nggak akan jalan gitu. Karena ya bukan float gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku masukin integer apakah jalan? Jalan. Tapi lihat, ketika aku jalanin dia integer masukin variabel angka ini akan mengkonvert apapun yang aku input jadi float. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi tadi float in sama string itu bukan apa namanya? Bukan ngelimit, bukan ngelimit inputnya di sini, tapi mengkonvert hasil inputnya jadi float. Jadi integer tuh bisa dimasukin, tapi pasti masukin integer hasilnya bakal float. Makanya pas kamu print di sini hasilnya 100,0 bukan 102 gitu ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? BTW, kalau kalian bingung, tadi yang ini aku ada teks-teks warna abu ini namanya komen ya. Jadi kalau kalian pengen bikin sebuah teks yang nggak akan dibaca sama program, tapi kalian tulisin di file programnya, itu pakai hashtag gitu. Jadi nggak akan dibaca. Hmm, gitu ya. Terus kalau misalkan nih kalian nanya lagi, misalkan kayak Kak ini kenapa aku nulis panjang, ini kayak ini kakak nulis banyak nih. Ada pernah makan 5, belum makan 3, X10, X apa ya 100. Tapi yang muncul cuman seupil doang gitu, cuma minta nomor favorit terus udah keluar gitu, selesai gitu doang, kagak apa kagak nongol lagi yang lain ya, karena aku tadi bilang gitu, yang dilihat sama pengguna di terminal itu cuma input sama output itu doang, yang lain-lainnya kagak muncul, yang lain-lainnya adalah bagian dari proses gitu nantinya. Kalau misalkan kalian bikin program, contohnya misalkan program buat ngecek bilangan ganjil atau genap misalkan kayak gitu, nanti ada proses pengecekan dan itu nggak akan dilihatin sama user gitu. Karena yang apa? Yang perlu user lihat ya cuma itu doang gitu. Dia cuma perlu, kalau di sini contohnya cuma perlu minta angka favoritnya doang, terus ya udah dikasih bilang, ya udah angka favoritmu sekian, kamu keren gitu doang.
gitu loh. Ya, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Soalnya habis ini bakal pakai operator dan bakal cukup nah apa sih mikir dikit lah gitu. Masih aman semua? Atau mungkin nanti dulu kali ya operatornya. Yang ada nanti next 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 ya next next meeting peer sekalian sama eh if else sih. Ini segini dulu gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Kalau belum ada, mungkin tambahan satu lagi, kalian eh, harus tahu bahwa si Python ini membaca program itu secara ini ya terurut per baris gitu. Jadi contohnya di sini ini Z misalkan satu nih. Kalau Z-nya satu, aku taruh di sini di atas angka nih. Yang pas Z-nya kan dipakainya di sini nih. Kalau misalkan aku minta Z-nya ternyata aku nulisin Z satunya tuh bukan di sini tapi di bawahnya. Ya, dia ada error kuning di sini. Terus bilang Z is not defined gitu. Kalau kita jalanin programnya pun bakal error. Kenapa? Karena gini, karena program Python itu bacanya per baris, ketika dia baca baris yang keempat, dia butuh apa? Butuh variabel Z di sini. Tapi variabel Z-nya baru ditulisin di baris kelima gitu. So be careful. Kadang-kadang kalian cuman gara-gara nulisin posisinya nggak ngurut, itu jadi mess up sama programnya gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak tadi aku tulisin di awal di atas, dia tuh ngebaca dulu, oh kita punya variabel Z satu gitu. Terus kita bakal minta input nomor satunya ini si Z tadi gitu. Jadi urutannya penting gitu. Contoh lain misalkan aku bilang kayak gini, ini Z1. So aku bilang lagi Z 100. Ya. Ketika aku jalanin ini, munculnya berapa? 100, bukan satu. Karena apa? Karena ketika aku jalanin programnya, pertama kali dia jalan, emang bacanya Z-nya 1. Habis itu, Z sama dengan 10 nih, bukan bilang kayak, apa namanya? Bukan bilang ya ada Z lain yang 100, tapi Z yang tadi nilainya diganti sama 100. Gitu. Ya. Sama dengan ini, kalau mau dibilang, dia assignment. Memberikan nilai, assigning value ke sebuah variabel. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Jadi, kalau misalkan ada yang saling tumpang tindih, nanti data paling terakhir lah yang bakal diambil gitu. Gitu. Jadi dia dibaca satu baris, dieksekusi langsung. Gitu. Tipe datanya tuh kayak tipe bahasa pemrogramannya tuh kayak gitu. Ada bahasa pemrograman yang kayak gini, yang kayak Python, dia dibaca satu baris habis itu eksekusi, baca satu baris eksekusi. Ada yang dibaca semuanya dulu, baru dieksekusi. Gitu. Nah, kalau buat program-program bahasa pemrograman yang kayak gitu, itu kamu mau nulis Z ini di bawah pun kalau misalkan kayak gitu nggak masalah gitu. Karena dia dibaca dulu sampai bawah, baru dieksekusi. Kayak gitu sih. Gitu ya kurang lebih teman-teman. Ini basic saya dulu. Jadi ini cuma buat minta input, minta output, dah gitu. Terus kalian paham bahwa ada tipe data buat masing-masing inputannya gitu. Ada yang float, ada yang apa namanya? String, integer, boolean gitu. Nanti kita belajar lebih lanjut deh kalau buat boolean nggak terlalu kepake kalau sekarang. Tapi nanti ke depannya bakal kepake banget ya. Terus ada yang casting ya, bisa dirubah-rubah masing-masing ininya, masing-masing tipe datanya. Itu sih, ini basicsnya banget lah. Nanti kalian kalau mau coba-coba, boleh, boleh, bisa banget itu. Kalian bikin program, misalkan minta input apanya, terus nanti hasilnya di apa-apa, keluarnya apa, bisa. Ya, sampai sini nih mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, segitu dulu mungkin, biar nggak terlalu banyak ya buat pertemuan pertama. Tadinya aku mau tambahin operator, cuma nanti deh kayaknya lebih cocok nanti kayaknya. Kita juga kan ada, aku cek ya, ada pertemuan kita. Ada 1, 2, 3, 4 di bulan Mei, 4 di bulan Juni, 4 Juli itu kan. Ya kan? Jadi kayak
banyak banget ya, ada 12 pertemuan gitu, atau 13 nanti di masa Agustus ada sekali di masih banyak lah kita meetingnya. Jadi kalau kalian cepat-cepat juga buat apa gitu, mending paham pelan-pelan gitu. Ada nomornya? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Aku tunggu sebentar kali ya Kak, sampai mau nanya Kak, boleh boleh sok. kalau misal kita print sesuatu gitu kan keluar ya Kak di terminal. Nah, kalau kita misal Ah, pas kita ganti di dalam printnya, terus pas di run di terminalnya masih sama, itu kenapa ya Kak? nah itu belum di save. Misalkan gini, contohnya eh, misalkan aku run ya, Python you nih kayak gini. Ini misalkan 100 nih kayak gini. Terus angka favorit Anda adalah 100,0. Kamu keren. Sekarang aku ganti. Kamu keren banget sih gitu. Aku jalanin lagi nih. Ya, 100. Kamu ubah nggak? Kamu ubah nggak? Nggak kan? Nggak ada tambahan keren banget sih kan? Karena ini belum ke save tuh. Masih ada titik di situ tuh. Titik biru di situ. Nggak save aja, control save. Habis itu diulang lagi. Dah, selesai. Gitu doang kok. Jadi belum di save. Biasanya tuh kalau kalian pakai code runner di sini, yang tadi aku saranin, itu kalau kamu pencet run lagi di sini, itu auto save dia. Cuma kalau belum ada settingannya nggak apa-apa lah. Kalian pencet Ctrl S dulu aja. Nggak nambah lama juga kan. Gitu. Aman ya? Bisa? Ada lagi? Nanti kita buat pertemuan selanjutnya coba apa namanya? eh kita coba bahas materi operator sama percabangan. Nanti kita bahas dulu materinya, terus latihan-latihan dikit lah. Gitu. Oke, nggak ada lagi ya yang mau tanyain? Mau tunggu sampai 50 mungkin ya. Kalau di 50 nggak ada yang nanya, nggak ada yang bingung, nanti aku ini aja, kita udah. Tadi yang code runner itu untuk save otomatis ya, Kak. Satu itu, kedua biar kalian nggak usah nulis manual kayak aku tadi. Kalau pengen nge-run code-nya gitu. Kalau pengen menjalankan kodenya itu biar nggak usah manual. Kamu kan tadi nulis manual lah. Di terminalnya aku tulis perintahnya buat dijalanin kodenya. Jadi biar nggak manual, kalian pakai extension itu. Extension tuh kayak apa ya bilangnya? Kayak tambahan gitu loh. Tambahan tool. Nah, tools gitu. Di ininya. Di VS Code-nya. Biar kalian gampang ngodingin. Nanti banyak lah extension lain. Sambil jalan, aku kasih tahu dikit-dikit. Kurang lebihnya gitu sih, guys, teman-teman. Gitu ya. Buat pertemuan kali ini kayak gitu dulu. Semoga kepake ya ilmunya gitu. Oke banget udah mau datang. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi di luar yang tadi udah dijelasin gitu. Kalau misalkan ya malu lah nanya di sini atau gimana, boleh chat aku aja di WhatsApp gitu. Ya, gitu. Thank you teman-teman. Makasih Thank udah you, Kak. datang. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak. Yuk, Masih banyak Kak. sip aja ya. Makasih banyak, Kak. Yuk.